Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang sejarah, khususnya sejarah Indonesia pastinya. Oke, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang tidak lain adalah teman saya sendiri yang nantinya akan kita ajak berdiskusi dan kita tanyai seputar sejarah Indonesia nih. Baik, ini dia Zahra Faridasa dan Aziz Dimansyah. Halo, selamat siang. Halo, saya juga Zahra dan Aziz. Oh ya, by the way, karena ini tentang sejarah, saya mau nanya dulu nih sama kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang sejarah Indonesia? Apa menurut kalian bangsa kita ini sudah merdeka dalam segala aspek atau bagaimana sih? This is just my opinion. Kita dijajah habis-habisan oleh bangsa Barat dan Eropa dalam kurun waktu yang singkat. Bisa lihat dari kejadian masa lalu bahwa kita dijajah karena bangsa kita kayak akan sumber daya alam, terlebih lagi rempah-rempah dan nasi laut. Walaupun kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, tapi dapat saya katakan kita merdeka namun belum merdeka sepenuhnya. Betul, ya sekarang ini Jerman bukan dalam bentuk fisik, tanpa paksa perang ataupun yang lainnya. Salah satu contohnya ialah banyaknya produk-produk digital maupun non-digital dari luar negeri yang masuk ke negara kita. Memang hal itu tidak menyerang fisik kita, tetapi berpengaruh terhadap otak dan pemikiran mulai dari anak-anak sampai remaja yang bisa saat ini. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa seharusnya lebih mencintai produk lokal dan lebih mengutamakan rasa cinta terhadap tanah air dibandingkan untuk membeli produk luar negeri dengan alasan rasa hedonisme. Masing-masing lebih hidup dan mengakibatkan berkurangnya rasa nasionalisme. Waduh, benar nih, tanpa kita sadari, ternyata hal yang menurut kita sepele seperti itu saja ada dampaknya ya. Oke, kembali ke topik awal. Di balik kemerdekaan dan kebebasan kita sekarang ini, tentunya tidak luput dari perjuangan para pahlawan kita. Kalian pasti tahu kan dua tokoh lebih dari sini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Muhammad Hatta. Seperti yang kita semua tahu bahwa Muhammad Hatta adalah seorang yang cendekiawan dengan perjalanan hidup yang luar biasa. Baik, boleh diceritain nggak sih gimana biografi tentang Muhammad Hatta? Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammad Hatta adalah Presiden Indonesia dan perannya tidak kalah penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Bung Hatta sendiri merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Sri Salha yang asli dari Minangkabau. Sang ayah masih berada di garis keturunan ulama tarekat di Batu Hampar atau Bapak Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan sang ibu merupakan keturunan dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Walaupun Bung Hatta lahir dari keluarga yang religius, tetapi cara berpikir beliau sangat realistis dan nasionalis, tanpa berpacu pada aturan-aturan agama atau keyakinannya sendiri. Sang ayah meninggal dunia saat usianya 7 bulan. Kemudian ibunya menikah lagi dengan anaknya Sri Jini, seorang pedagang asal Palembang. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak perempuan. Nah, Bung Hatta ini pun mengenyam pendidikan pertama kali di sekolah dasar Melayu Pondok, namun kemudian pindah ke European Leisure School (ILS). Pada ini SMA Satu Padang dan melanjutkan ke Weir Bridge Leisure School Mulo Padang hingga tahun 1919. Sedangkan sekolah tingginya sendiri melanjutkan sekolah tinggi dagang Prince Henry School Batavia. Selain menyerap sekali ilmu pengetahuan di pendidikan formal, Hatta juga mempelajari ilmu agama. Berhubung keluarganya merupakan keluarga yang taat agama, ia pernah belajar bersama Muhammad Jamil Jambe, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Pada tahun 1921, Hatta hijrah ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Handelschool School, sekarang namanya Universitas Erasmus Rotterdam. Ia bergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air di Indonesia Vereniging. Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi wakil presiden, Muhammad Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Namun, Muhammad Hatta mengundurkan diri pada tahun 1996 karena beliau telah sudah tidak lagi sejalan dengan Presiden Soekarno yang cenderung ke arah kiri dan dekat dengan PKI. Sementara Muhammad Hatta sangat anti dengan komunisme dan gerakan kiri. Selain itu, Muhammad Hatta juga tidak sepandangan dengan Kiai Soekarno yang ingin menjadi pemimpin tunggal dengan memperlakukan demokrasi terpimpin. Perbedaan paham inilah yang mendorong Muhammad Hatta mundur dari jabatan wakil presiden 1 Desember 1999.
1956. Oh, jadi seperti itu. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Mulai dari kelahiran beliau, perannya dalam organisasi pergerakan Belanda, perjuangan di tanah air, masa pembuangannya ke daerah asal, lalu kembali ke Jawa saat masih pendudukan Jepang, dan proklamasi. Selanjutnya periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir adalah periode pada tahun 1990 sampai 1955. Nah, peristiwa apa atau hal apa sih yang terjadi pada periode tahun 1950 sampai 1955 tersebut? Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besaran aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953, dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi yang lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun 1971. Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konstituan pilihan rakyat sudah terbentuk, niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada Ketua Parlemen, Mr. Sartono. Pengurusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno setelah konstituen dibuka secara resmi oleh Presiden. Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 ia mengatakan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Tanggal 27 November 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhannya yang berjudul Lampau dan Datang. Sudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Pajajaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di ujung pandang memberikan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul Menuju Negara Hukum. Wah, penjelasannya sangat lengkap ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah kalian ya. Terima kasih atas waktunya dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.